Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haribun Nursi Tumorang dengan NPM 221506108 dari kelompok 2A. Di sini saya akan menjelaskan resume yang saya dapat dari percobaan 1 praktikum teknik digital tentang kombinasi logika. Di sini saya akan menjelaskan dulu pertama tentang pengertian dari gerbang logika. Gerbang logika itu adalah entitas yang digunakan untuk melakukan suatu proses pengolahan input-input dalam bentuk bilangan biner, yang mana memakai teori matematika Boolean, yang nantinya akan didapatkan suatu sinyal keluaran atau output yang bisa dipakai dalam proses selanjutnya. Bilangan biner di sini itu disebut angka 1 dan angka 0, cuma ada 2 angka aja. 1 untuk true dan 0 untuk false. Nah, di sini ada macam-macam gerbang logika. Pada dasarnya, terdapat 3 jenis rangkaian logika yaitu AND, OR, NOT. Dan juga terdapat gerbang logika kombinasi yaitu NAND, NOR, XOR, XNOR. Jadi ada 7 logic gate atau gerbang logika. Nah, tapi pada percobaan 1 praktikum teknik digital, kita hanya menggunakan 5 gerbang logika tanpa XOR dan XNOR. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang gerbang AND dulu. Di sini ada gerbang N. Nah, simbol gerbang N seperti ini. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika N. Jadi ketika salah satu inputnya bernilai 0, otomatis semuanya menjadi nilai 0. Tetapi ketika inputnya semua bernilai 1, maka baru hasil outputnya adalah 1. Gitu. Itu adalah gerbang N. Lanjut ke gerbang OR. Di sini gerbang OR itu kebalikan dari gerbang N. Kalau gerbang N adalah ketika salah satu inputnya ada bernilai 0, otomatis semua outputnya akan 0. Tetapi pada gerbang OR ini, itu adalah sebaliknya. Jika inputnya ada yang bernilai 1, otomatis semua outputnya bernilai 1. Tetapi kalau inputnya nilainya 0 semua, maka outputnya hasilnya 0. Ini adalah simbolnya. Lalu next ke gerbang NOT. Nah, di sini ada gerbang NOT. Di sini gerbang NOT itu adalah lawan dari input. Jadi kalau misalkan inputnya 0, berarti kalau pakai gerbang NOT jadi 1 outputnya. Begitu juga kalau misalkan inputnya 1, kalau pakai gerbang NOT berarti jadi 0 outputnya. Atau biasa disebut inverter gerbang NOT itu. Oke, kita lanjut ke gerbang NAND. Di sini ada gerbang NAND, ini adalah simbol gerbang NAND. Lalu di sini gerbang NAND. NAND itu adalah gabungan dari 2 gerbang logika dasar, yang mana NOT AND. Berarti ketika ada sebuah input, dia akan melalui proses AND dulu. Baru setelah dari proses AND, dia akan masuk ke proses NOT. Jadi, kalau dari materi yang pertama tentang gerbang AND, itu adalah ketika ada satu angka 0, berarti otomatis semua jadi 0. Nah, di sini ada angka 0 dan angka 0, berarti otomatis jadi 1. Karena kalau N itu 0, 0 berarti kan jadi 0. Tetapi karena dipakai gerbang NOT juga, setelah N itu berarti jadi 1. Nah, lalu di baris kedua ada 0 dan 1. Nah, kalau dia menggunakan gerbang N jadi 0, tetapi karena setelah N dia menggunakan gerbang NOT, maka dia jadi inverter, jadi bernilai 1. Itu juga pada baris ketiga, ada 1, 0, karena harusnya bernilai 0, maka jadi 1 karena menggunakan gerbang NOT. Gitu. Terus ini yang terakhir, 1, 1. Kalau misalkan menggunakan gerbang N, outputnya adalah 1. Tetapi karena setelah N kita menggunakan gerbang NOT, berarti jadinya hasilnya 0, inverter. Gitu. Lalu kita lanjut ke gerbang NOR. Di sini ada gerbang NOR. Gerbang NOR adalah gabungan dari gerbang logika dasar yang mana NOT OR.
Jadi kalau tadi OR adalah ketika ada salah satu input yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 1 semua. Hasilnya adalah true gitu. Nah, di sini semua input melalui gerbang OR dulu, baru setelah itu melalui gerbang NOT. Berarti di sini kalau di baris pertama inputnya ada 0 dan 0. Kalau dia melalui kan setelah ini dia melalui proses gerbang OR dulu ya. Kalau misalkan 00 berarti 0 hasilnya outputnya kalau gerbang OR aja. Tapi karena dia ada NOT-nya juga, berarti dia jadi 1 dibalik gitu. Inverter. Begitu juga baris kedua. Kalau di sini ada nilai 1, otomatis melalui gerbang OR dia nilainya 1, tetapi karena dia ada gerbang NOT-nya juga jadi nilai 0. Begitupun di sini dan baris terakhir di sini 1 1. Otomatis kalau pakai gerbang OR itu nilainya 1, tapi karena di sini ada gerbang NOT juga jadi inverter jadi bernilai 0. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya dapat selama proses praktikum percobaan 1. Mari kita lanjut ke sebuah rangkaian yang saya buat menggunakan gerbang NAND, gerbang NOR, dan gerbang NOT. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah saya buat. Di sini saya memakai 3 input, memakai 2 gerbang NAND, memakai 1 gerbang NOT, dan memakai 1 gerbang NOR. Di sini lalu ada logic probe untuk menghasilkan outputnya. Nah, di sini pertama saya akan melihat jika inputnya tiga-tiganya 0, maka hasilnya adalah 0. Dikarenakan di sini input pertama itu akan melalui gerbang NAND. Input kedua juga akan melalui gerbang NAND, yaitu gerbang yang sama. Jadi, di sini karena dia sama-sama bernilai 0 karena melalui gerbang NAND, yang mana hasil dari 00 jika melalui gerbang N adalah 0 dan melalui gerbang NOT, maka hasilnya 1, yaitu di sini. Nah, setelah dia dari sini, dari gerbang NAND, maka dia akan melalui gerbang NOT. Nah, di sini gerbang NOT, di sini nilai sementaranya adalah 1. Karena dia melalui gerbang NOT, maka inverter, yang mana hasilnya jadi 0. Jadi 0, lalu dia masuk ke gerbang NOR. Nah, lalu masuk ke input yang ketiga. Di sini input ketiga memasuki gerbang NAND. Yang ini gerbang NAND bernilai 0, lalu yang bawah bernilai 0 dari cabang yang ini. Dari cabang ini. Dan karena dia di sini, maka dia nilainya juga 0. Sama seperti input nilai pertama, dia bercabang. Nah, lalu karena di sini 0, di sini 0, melalui gerbang NAND, dia jika melalui gerbang N dia hasilnya 1, setelah itu melalui gerbang NOT, setelah melalui gerbang N hasilnya 0, lalu memasuki gerbang NOT, maka hasilnya jadi 1. Lalu masuk ke sini, di sini ada gerbang NOR, yaitu NOT OR. Nah, di sini yang kedua, yang nomor 2 itu hasilnya 0, yang nomor 3 itu hasilnya 1. Berarti karena dia melalui gerbang NOR, balik lagi kita ke dasar, yaitu gerbang OR itu adalah ketika hasilnya salah satu ada 1, maka outputnya hasilnya 1. Tetapi karena di sini NOR, maka dia melalui proses gerbang NOT juga. Di sini karena hasilnya ada 1 yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Karena dia NOR, bukan OR. Nah, setelah dari sini sudah hasilnya 0, maka output yang keluar juga hasilnya 0. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana jika bernilai 1. Di input pertama saya bikin 1, input kedua saya bikin 1. Nah, di sini kenapa bisa outputnya 1? Karena di sini input pertama nilai 1, input kedua nilainya 0. Lalu kita masuk ke sini. Di sini nilainya 1, di sini nilainya 0. Karena ini melalui gerbang N, yang mana gerbang N tersebut akan menotkan sebuah nilai N, yaitu
Di sini ada 1 dan 0. Jika dalam gerbang N ini maka outputnya hasilnya adalah 0. Karena jika salah satunya bernilai 0 maka semua bernilai 0. Tapi karena di sini menggunakan gerbang NAND yang mana mengnotkan sebuah nilai N, maka di sini hasilnya 1. Lalu dia lanjut ke gerbang NOT. Di sini karena dia hasil dari gerbang N tadi bernilai 1, maka jika dinotkan hasilnya 0. Lalu dia masuk ke sini, ke gerbang NOR. Lalu di sini ada input ketiga masuk ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini bernilai 1, nomor 5 ini juga bernilai 1 dikarenakan nomor 5 ini adalah cabang dari input pertama. Dia nilainya sama nomor 5 ini. Nah, lalu nomor 4 dan nomor 5 ini melalui gerbang NAND. Karena dia nilainya sama-sama 1, jika nilai N-nya adalah 1, karena dia melalui proses mengnotkan nilai N, maka hasilnya 0. Nah, di sini 0 baru masuk ke gerbang NOR. Nah, di gerbang NOR sama seperti yang tadi, kalau misalkan jika nilainya salah satu bernilai 1, maka hasilnya semuanya 1. Tetapi jika semua bernilai 0, maka hasilnya 0. Tetapi karena di sini gerbang NOR yaitu mengnotkan nilai OR, karena di sini nilainya harusnya 0, tapi karena melalui proses NOT juga, maka hasilnya 1 inverternya. Sehingga output yang dihasilkan adalah 1. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resum dan rangkaian gerbang logika yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.